Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maksudil Firmansyah dari kelas 11 Multimedia 1. Saya di sini akan membuat video pembelajaran dengan materi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Ancaman terhadap integrasi nasional antara lain: 1. Ancaman di bidang ideologi. 2. Ancaman di bidang politik. 3. Ancaman di bidang ekonomi. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi sendiri contohnya seperti ideologi atau paham komunisme, kapitalisme, imperialisme, dan liberalisme. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu luar negeri dan dalam negeri. Ancaman dari luar negeri sendiri yaitu intimidasi, provokasi, atau blokade. Dan sedangkan dari dalam negeri sendiri yaitu seperti separatisme. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi sendiri antara lain: A. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. B. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. C. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu luar negeri dan dalam negeri. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan dari luar yaitu muncul gaya hidup konsumtif, muncul sifat hedonisme, dan adanya sikap individualisme. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan antara lain: agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, dan aksi teror bersenjata. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap infleks hankam dalam membangun integrasi nasional antara lain: yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang kedua, di bidang ekonomi. Yang ketiga, di bidang sosial budaya. Dan yang keempat, di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Strategi mengatasi ancaman bidang ideologi dan politik antara lain: A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. C. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. D. Memperkuat kepercayaan rakyat. E. Menegakkan supremasi hukum. 2. Strategi mengatasi ancaman bidang ekonomi antara lain: A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. B. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Dan C. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat.